2.3.A.9 Koneksi antar materi modul 2.3 Coaching oleh Pujasari Purnama, calon guru penggerak Angkatan 4 Kota Palangkaraya. Coaching merupakan proses kolaborasi yang fokus pada solusi, berorientasi pada hasil dan sistematis, di mana coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari sang coachee. Coaching merupakan salah satu metode yang efektif untuk diterapkan dalam bidang pendidikan yang prosesnya berpusat kepada siswa. Dengan metode ini, pendidikan dapat mendorong peserta didik untuk menerapkan kemampuan komunikasi, kolaborasi, dan berpikir kreatif. Coaching merupakan proses menuntun dari seorang guru kepada murid. Guru bisa dikatakan sebagai coach dan murid adalah coachee. Tujuan dari proses menuntun ini adalah murid dapat menemukan kekuatan kodrat dan potensi untuk hidup sesuai dengan tuntutan alam dan zaman. Hal ini sesuai dengan pemikiran KHD, yaitu Ki Hajar Dewantara. Pendidikan itu adalah ada proses menuntun yang dilakukan guru untuk mengubah perilaku murid sehingga dapat hidup sesuai kodratnya, baik sebagai individu maupun bagian dari masyarakat. Arti paradigma pendampingan coaching sistem Among menilik kembali pada filosofi Ki Hajar Dewantara di mana pendidik diharapkan berperan sebagai penuntun bagi anak-anak didiknya. Maka kita bersama perlu memahami proses pendekatan komunikasi coaching ini agar selaras dengan proses Among yang kita hidupi dalam keseharian sebagai pendidik. Pendampingan yang kita lakukan bagi anak-anak didik kita seyogianya memberikan arti dalam proses tumbuh kembang, sehingga para coachee mengalami proses yang bermakna dari setiap langkah tirta yang dijalani dan potensi mereka tergali optimal. Berdasarkan tuturi Handayani Mindset, murid adalah mitra belajar. Memberikan apresiasi kepada murid sebagai mitra belajar, guru sejatinya memiliki sebuah cara berpikir bahwa dalam proses coaching, keduanya memiliki kesepemahaman yang sama tentang belajar. Ketika mendengarkan murid, guru belajar mengenai kekuatan dirinya, juga mengenali murid secara mendalam. Demikian pula sebaliknya, tuntunan yang diberikan guru memberikan ruang bagi siswa untuk menemukan kekuatan dirinya sebagai murid dan sebagai manusia. Tuturi Handayani juga mengajarkan tentang kasih dan persaudaraan. Proses coaching sebagai sebuah latihan menguatkan semangat Tuturi Handayani, yaitu mengikuti atau mendampingi atau mendorong kekuatan kodrat murid secara holistik berdasarkan cinta kasih dan persaudaraan tanpa pamrih, tanpa keinginan menguasai dan memaksa. Murid adalah seorang manusia yang memiliki kebebasan untuk mendapatkan cinta kasih. Emansipatif. Proses coaching membuka ruang emansipatif bagi guru dan siswa untuk merefleksikan kebebasan mereka melalui kesepakatan dan pengakuan bersama terhadap norma-norma yang mengikat mereka. Ruang emansipatif memberi peluang bagi murid untuk menemukan kekuatan kodratnya, potensi dirinya, dan kekuatan yang dimilikinya. Ruang perjumpaan pribadi. Proses coaching merupakan sebuah ruang perjumpaan pribadi antara guru dan murid, sehingga keduanya membangun rasa percaya diri dalam kebebasan masing-masing. Kebebasan tercipta melalui pertanyaan-pertanyaan reflektif untuk menguatkan kekuatan kodrat murid. Sehingga coaching itu bukan memberi saran atau solusi secara langsung. Karena ketika coaching memberi saran atau solusi secara langsung, itu bukan coaching tapi mentoring. Kemudian coaching juga bukan mengajarkan atau menginstruksikan, karena jika mengajarkan dan menginstruksikan itu adalah counseling yang dilakukan oleh konselor. Coaching adalah membantu belajar dan bertumbuhnya, maka itu disebut dengan coach. Jadi hanya membantu belajar dan bertumbuh seorang coachee. Coaching itu harus yang pertama
Adanya hubungan coach dan coachee adalah hubungan kemitraan yang setara, jadi tidak ada tingkatan yang berkuasa. Kemudian, komunikasi yang dibangun adalah komunikasi yang memberdaya. Coach menginspirasi coachee untuk memberikan jawaban-jawaban sendiri atas permasalahannya. Kemudian adanya optimalisasi jawaban coachee agar dapat diterapkan dalam aksi nyata sehingga potensi coachee itu berkembang. Nah, aspek komunikasi yang mendukung praktek coaching yaitu yang pertama komunikasi asertif, yang kedua pendengar aktif, yang ketiga bertanya secara efektif, kemudian yang keempat umpan balik positif. Tips untuk coach adalah hal yang utama ketika menjadi seorang coach adalah kita harus samakan kata kunci, bahasa tubuh, dan emosi. Di mana kita benar-benar mencoba mendalami apa yang dirasakan oleh coach juga. Praktek coaching modul Tirta itu terbagi menjadi 4 tahapan, yaitu tujuan utama. Di awal proses coaching, maka penting untuk menanyakan kepada coach kita apa tujuan utama dari proses coaching ini, kemudian mencoba mengidentifikasi dengan pertanyaan-pertanyaan agar si coach menemukan sendiri mengidentifikasi sendiri masalah yang dia hadapi. Kemudian pada tahapan rencana aksi, seorang coach harus bertanya apa strategi-strategi yang bisa dilakukan oleh coach, sehingga coach itu sendiri yang akhirnya menemukan rencana aksi apa yang harus dilakukannya, dan langkah terakhir yaitu tanggung jawab bagaimana komitmennya untuk melaksanakan rencana aksi tersebut. Kemudian bagaimana konektivitas antara coaching dengan pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional yang dipelajari pada modul sebelumnya, yaitu sistem Among yang dianut oleh Ki Hajar Dewantara menjadikan guru dalam perannya bukan satu-satunya sumber pengetahuan, melainkan sebagai mitra peserta didik untuk melejitkan potensi peserta didik. Salah satunya adalah dengan mengintegrasikan pembelajaran berdiferensiasi ke dalam pembelajaran, di mana pembelajaran harus disesuaikan dengan minat, profil, dan kesiapan belajar, sehingga pembelajaran dapat mengakomodir kebutuhan individu sebagai peserta didik. Selain itu, pendekatan sosial emosional dalam praktek coaching juga sangat diperlukan. Melalui pertanyaan-pertanyaan reflektif yang diberikan guru, peserta didik akan menemukan kedewasaan dalam proses berpikir. Melalui kesadaran dan pengelolaan diri, sadar akan kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya, mengambil perspektif dari berbagai sudut pandang sehingga sesuatu yang menjadi keputusannya telah didasarkan pada pertimbangan etika, norma sosial, dan keselamatan. Maka, pembelajaran yang berpihak pada murid berupa pembelajaran berdiferensiasi yang fokus kepada pemenuhan kebutuhan murid, kemudian pembelajaran sosial emosional yang mendukung kesadaran murid dalam belajar, dan praktek coaching yang membersamai dan menuntun proses belajar anak. Dengan menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid, maka akan mampu menciptakan merdeka belajar pada murid. Refleksi dari modul ini adalah keterampilan coaching dapat membantu guru dalam menjalankan pendidikan yang berpihak kepada murid. Melalui coaching, guru dapat menuntun muridnya menemukan solusi sendiri atas permasalahan yang dihadapi dengan memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh murid. Dengannya, murid akan bertumbuh menjadi pribadi yang selamat dan bahagia serta merdeka. Demikian koneksi antar materi modul 2.3. Salam guru penggerak merdeka belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.